Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dengan NIM 2404411351 dari kelas 3I mata kuliah Jaringan Komputer. Materi saya berjudul Protokol dan Komunikasi Data. Protokol dan komunikasi data merupakan komponen paling dasar dalam sistem jaringan komputer. Keduanya berperan penting dalam memastikan setiap perangkat dapat saling bertukar informasi dengan cara yang teratur, aman, dan efisien. Tanpa adanya protokol, komunikasi antara komputer tidak akan terarah, karena tidak ada aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses. Pengertian protokol dan komunikasi data. Protokol dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur pertukaran informasi dalam jaringan komputer. Sementara itu, komunikasi data merupakan proses perpindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau syarat optik. Dalam proses ini, protokol menjadi pedoman agar kedua perangkat dapat memahami dan menafsirkan data yang benar, seperti manusia yang menggunakan bahasa yang sama agar pesan tersampaikan secara jelas. Tujuan dan fungsi protokol. Protokol dibuat dengan tujuan agar komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar dan teratur. Fungsi utama dari protokol adalah memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar tanpa kesalahan, mengatur kecepatan transfer data, serta menjaga keamanan selama proses pengiriman berlangsung. Selain itu, protokol juga membantu dalam mengatur alur komunikasi agar tidak terjadi penumpukan data yang dapat menyebabkan gangguan pada jaringan. Dengan adanya protokol, setiap komputer dapat berinteraksi tanpa khawatir akan perbedaan sistem atau bahasa mesin yang digunakan. Jenis-jenis protokol jaringan. Dalam dunia jaringan komputer terdapat berbagai jenis jaringan protokol. Jenis jaringan protokol yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama, TCP atau IP adalah protokol utama yang menjadi dasar komunikasi di internet. Sedangkan HTTP atau HTTPS digunakan dalam pertukaran data di situs web. Untuk keperluan mengirim file, jaringan menggunakan FTP, sementara MQTT dan POP3 berfungsi dalam proses pengiriman serta menerima surat elektronik. DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar komputer dapat saling menemukan. Semua protokol ini secara terinteraksi untuk menjaga agar komunikasi data tetap efisien dan stabil di seluruh dunia. Model OSI dan kaitannya dengan protokol. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data bergerak dalam jaringan. Model ini terbagi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki peran spesifik, mulai dari lapisan fisik yang mengatur transmisi sinyal listrik hingga lapisan aplikasi yang menjadi penghubung antara jaringan dan pengguna. Setiap protokol bekerja pada lapisan tertentu dalam model OSI. Misalnya, IP beroperasi pada sistem jaringan, TCP di lapisan transport, dan HTTP di lapisan aplikasi. Hubungan ini membantu komunikasi data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Proses komunikasi data. Komunikasi data dimulai ketika perangkat sumber mengirimkan informasi ke perangkat tujuan. Sebelum dikirim, data dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital atau analog agar dapat melewati media transmisi seperti kabel dan gelombang radio. Setelah itu, perangkat penerima akan menerima sinyal tersebut dan mengubahnya menjadi data yang dapat dibaca oleh sistem. Proses ini menjadi sangat cepat dan terus-menerus memastikan setiap informasi sampai ke tujuan secara akurat tanpa gangguan. Perangkat pendukung komunikasi data. Agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perangkat jaringan seperti router, switch, modem, dan hub. Router berfungsi untuk mengatur arah lalu lintas data di antara jaringan yang berbeda, sementara switch membantu mengirimkan data ke perangkat yang dituju di dalam jaringan lokal. Modem bertugas mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, hingga dapat
sehingga data dapat dikirim melalui jaringan telekomunikasi. Semua perangkat ini bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan koneksi yang stabil dan efisien. Contoh implementasi protokol di dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai protokol tanpa disadari. Saat membuka situs web, protokol HTTP dan HTTPS bekerja untuk memastikan halaman dapat dimuat dengan aman. Ketika mengirim email, protokol SMTP dan PO3 bertanggung jawab dalam mengirim dan menerima pesan, bahkan saat bermain game online atau melakukan panggilan video call. Protokol TCP atau IP dan UDP ikut bekerja untuk menjaga kestabilan koneksi dan kecepatan komunikasi. Semua contoh ini menunjukkan bahwa protokol adalah fondasi utama dari setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Tantangan dan perkembangan teknologi protokol modern. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan terhadap protokol jaringan semakin meningkat. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah keamanan, kecepatan, dan efisiensi transmisi data. Untuk mengatasinya, muncul berbagai inovasi seperti penerapan protokol IPv6 untuk mengatasi keterbatasan alamat IP, serta penggunaan enkripsi SSL atau TLS yang lebih kuat dan komunikasi data. Selain itu, kemajuan teknologi 4G atau IoT dan komputasi awan juga mendorong perkembangan protokol baru agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang semakin kompleks dan luas. Kesimpulan dari materi saya adalah protokol dan komunikasi data merupakan elemen vital dalam jaringan komputer. Tanpa keduanya tidak akan ada sistem komunikasi yang teratur dan aman di dunia digital. Protokol bertindak sebagai pengatur lalu lintas informasi, sedangkan komunikasi data menjadi media utama pertukaran pesan antar perangkat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan memahami dan mengelola protokol menjadi keterampilan penting untuk menjaga efisiensi dan keamanan jaringan di masa depan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.